Sejumlah kepala daerah mendatangi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk menyampaikan protes atas kebijakan pemangkasan anggaran transfer ke daerah atau TKD dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2026. Kebijakan ini dianggap mengancam masa depan desentralisasi fiskal yang telah dibangun sejak era reformasi. Pemerintah pusat diketahui memangkas alokasi TKD hingga 24,7% dalam APBN 2026, yakni dari Rp919,9 triliun pada 2025 menjadi Rp692,99 triliun. Pemangkasan sebesar Rp226,9 triliun ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pemerintah daerah, terutama menyangkut kemampuan fiskal mereka. Ada daerah yang mungkin sulit membayar belanja pegawai, apalagi ada keharusan membayar P3K dan sebagainya. Nah, ini luar biasa berdampak terhadap APBD 2026, ujar Gubernur Jambi Al-Haris pada Selasa 8 Oktober 2025. Meski pemerintah menjanjikan kompensasi anggaran lewat program-program pusat senilai lebih dari Rp1.000 triliun, beberapa kepala daerah menilai langkah tersebut justru memperbesar dominasi pusat atas daerah. Adapun desentralisasi fiskal merupakan prinsip utama dalam pelaksanaan otonomi daerah pasca reformasi 1998. Melalui Undang-Undang Otonomi Daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola keuangan termasuk melalui transfer dana, pengelolaan pajak dan retribusi. Namun, pelaksanaan desentralisasi fiskal kerap dianggap tidak optimal. Salah satu indikatornya adalah tingginya angka kasus korupsi di daerah. Lebih dari 200 kepala dan wakil kepala daerah tersangkut kasus korupsi sejak 2005. Masalah juga muncul dari ketimpangan kapasitas fiskal antar daerah. Data Kementerian Keuangan 2024 menunjukkan bahwa 166 kabupaten atau kota memiliki pendapatan asli daerah atau PAD di bawah Rp100 miliar. Alih-alih memperkuat tata kelola daerah, pemerintah pusat menerbitkan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau UU HKPD yang dinilai mengurangi kewenangan daerah dengan dalih efisiensi ekonomi. Meskipun pertumbuhan ekonomi nasional masih stagnan di angka 5%. Menanggapi kritik tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tidak menampik pembahasan desentralisasi fiskal kembali relevan di tengah kebijakan pemangkasan anggaran. Dalam pertemuan dengan sejumlah kepala daerah, dia menegaskan pentingnya perbaikan tata kelola fiskal di tingkat daerah sebagai prasyarat penguatan desentralisasi. Desentralisasi nggak jelek-jelek amat, tapi pelaksanaan selama kemarin-kemarin mungkin ada kesan kurang bagus. Ada kesan ya, saya nggak tahu aslinya, ujar Purbaya di kantor Kemenkeu Jakarta Pusat, Kamis 7 Oktober 2025. Purbaya juga berjanji bahwa pemerintah akan mengevaluasi kebijakan tersebut pada pertengahan kuartal kedua 2026 dan berpotensi menaikkan dana transfer jika penerimaan pajak membaik. Sementara itu, pengamat ekonomi Universitas Mula Warman Hairu menyebut langkah pemerintah pusat sebagai bentuk kemunduran dari semangat desentralisasi. Menurutnya, pemotongan TKD dan dana bagi hasil justru mencerminkan pola pikir sentralistik ala Orde Baru. Yang lebih penting itu bagaimana meyakinkan kelas menengah untuk kembali belanja, bukan ngisi celengan untuk motif berjaga-jaga. Kalau nggak gitu, jangan-jangan Rp200 triliun hanya mutar-mutar di pasar uang, nggak nyampe sektor real, ujar Hairu. Hairu juga mengingatkan bahwa prinsip dasar desentralisasi fiskal adalah money follows function. Artinya, anggaran harus mengikuti kewenangan daerah, bukan sebaliknya.